Terima kasih atas presentasi dari saudara mahasiswa atas proposal penelitian disertasi ini. Sekarang kita berlanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap masukan pertanyaan yang akan diberikan oleh tim penguji. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada penguji S1 pada Bapak Profesor Dr. Drs. Abdul Somad, SHMH, untuk bisa memberikan pertanyaan atau masukan dari ujian ini. Saya silakan Pak Prof, bisa mendengar suara saya? Mendengar. Oke. Terima kasih Prof. Ibrahim. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan maaf tadi agak sedikit terlambat dikarenakan saya memang tidak pernah pakai aplikasi ini sehingga masih bingung tadi. Mohon maaf. Ada dua aspek yang perlu saya beri masukan otomatis. Yang pertama dari teknik menulis ya Mas. Setiap universitas itu berbeda-beda, tapi pada dasarnya kebanyakan hampir sama, terutama yang tidak ada dalam proposal ini, yakni daftar peraturan perundang-undangan, yang kalau di tempat kami biasanya diletakkan di halaman depan. Daftar peraturan perundang-undangan tidak ada. Yang kedua, dari teknik penulisan footnote-nya tidak istiqomah, tidak ada yang begini, ada yang begitu. Model footnote yang Anda saudara Edi ikuti yang mana, dan itu harus tetap konsisten. Istiqomah itu konsisten mengikuti model yang mana. Banyak mungkin Mas Edi nanti mencari di buku pedoman S3 unut, barangkali ada di situ teknik penulisan unut, termasuk daftar bacaan. Mungkin dari unut pertama nanti saya akan membuka satu persatu, di mana kesalahannya mungkin masih ada waktu. Yang berikutnya dari tujuan sebagai perbandingan. Kalau di UNER tujuan itu untuk menemukan sesuatu yang dicari dalam permasalahan itu. Ada temuan otomatis nanti ada temuan terbaru. Artinya apa? Kalau temuan itu sudah pernah ditemukan orang lain kan berarti tidak baik. Karena kemudian nantinya Anda Mas Edi bisa jadi profesor dengan menemukan sesuatu. Dan temuan itu bisa bermula dari disertasi. Yang berikutnya manfaat juga harus selaras dengan permasalahan, tujuan dan manfaat. Sekarang lagi heboh-hebohnya citasi. Mungkin Mas Edi saya sarankan sedapat mungkin untuk merujuk atau mengutip dari buku-buku dosen Fakultas Hukum UNUD biar membantu peningkatan citasinya. Karena kalau tidak begitu, siapa lagi yang akan membantu Universitas Udayana? Kalau tidak, mahasiswanya sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Yang berikutnya originalitas. Originalitas di sini Mas Edi tidak mengutip satupun disertasi yang telah menulis masalah ekonomi syariah. Include di dalamnya adalah modal ventura. Mungkin ini saran saya untuk memperkaya, setidak-tidaknya Anda harus hunting juga terkait dengan disertasi ekonomi syariah, walaupun tidak modal ventura, tapi terkait dengan ekonomi syariah. Di tempat saya banyak sekali, karena kami punya minat bisnis syariah di S1. Jadi ada beberapa
buku yang mungkin bisa dikutip dari situ, dan bisa beberapa disertasi. Itu disertasinya sejak tahun 2002 sudah ada yang menulis tentang ekonomi syariah. Walaupun tidak khusus memfokuskan diri pada tentang modal ventura, tapi setidak-tidaknya bisa dibuat bahan perbandingan apa saja yang ditulis oleh mereka. Dan sekarang sudah mudah, kan sudah bisa diakses, walaupun tidak perlu ke Surabaya, ke Malang, ke Jogja, ke Jakarta, tapi bisa diakses lewat internet. Yang berikutnya, kerangka teoritis. Mungkin saya agak berbeda pendapat sedikit, mohon izin para senior, para kolega di UNUN. Saya pikir kalau ada di langkah teoritis itu lebih fokus pada hal-hal yang terkait erat, terutama yang saya kurang sependapat, barangkali bisa diterima, mohon izin. Anda memulai dengan tulisan tentang negara hukum, itu terlalu jauh sekali. Alangkah indahnya, alangkah moleknya kalau kita bicara dimulai dari ekonomi syariah, bisnis syariah, OJK, DPS, musyarakah, karena hal-hal itulah yang diantaranya yang terkait erat dengan tulisan Anda. Anda mempersoalkan DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang tidak ada aturannya dalam peraturan yang terkait dengan modal ventura, tapi ada di Undang-Undang PT pasal 109 kalau tidak salah, bahwa setiap PT syariah itu harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Undang-Undang PT itu termasuk juga berlaku bagi PT yang bergerak dalam bidang modal ventura. Dan modal ventura itu kan sebenarnya kalau dikaji dari aspek syariahnya kan itu musyarakah bagi hasil kan. Jadi alangkah indahnya nanti kalau dalam kerangka teoritis itu ada beberapa item yang saya sebut tadi yang mungkin Anda sepakat dengan para pemimpin atau enggak sepakat, bagaimana kita mendiskusikan. Pertanyaan berikutnya mulai saya bertanya, bagaimana membedakan antara modal ventura konvensional dan modal ventura syariah? Mohon dijawab dulu. Baik, terima kasih Prof. Berkaitan dengan pertanyaan membedakan usaha modal ventura konvensional dengan usaha modal ventura syariah dalam hal pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil-hasil penelitian terdahulu, perusahaan modal ventura konvensional itu sudah tidak lagi sesuai dengan karakteristik usaha modal ventura yang sebagaimana digambarkan di awal, bahwa perusahaan modal ventura itu kan dalam penyaluran dananya tidak hanya berupa modal, melainkan juga ada bantuan manajemen. Nah, itu yang menjadi pembeda. Saat ini modal ventura itu tidak memasukkan unsur manajemennya ke dalam perusahaan pasangan usaha dengan banyak dalih, dengan alasan misalkan bahwa perusahaan pasangan usaha tidak mau dicampuri dalam hal manajemennya. Mungkin itu menjadi alasan, atau mungkin juga perusahaan modal ventura kekurangan SDM, dan lebih pola usahanya lebih meniru seperti perkreditan perbankan. Jadi ada sistem bunga, ada unsur bunga, berarti ada unsur riba. Kalau ada unsur ribanya berarti ini kategori tidak sesuai dengan syariah. Mestinya kalau dalam sisi perusahaan modal ventura syariah ini harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk di dalamnya tidak boleh ada riba. Seperti itu, Prof. Ya, oke.